Setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah di tengah kekacauan politik dan kondisi umat Islam, internal Bani Umayyah pun mengalami kegoncangan yang sangat berat. Inilah periode di mana politik Bani Umayyah di dalam banyak fitnah dan polemik. Khalifah pengganti setelah Yazid dinilai sebagai khalifah yang lemah dan tidak mempunyai kapasitas yang mumpuni. Pada masa Khalifah Muawiyah bin Yazid, yaitu putra dari Yazid bin Muawiyah, kemudian diganti dengan Marwan bin Hakam, lalu sampai kepada Abdul Malik bin Marwan. Pada masa Marwan bin Hakam dan Abdul Malik bin Marwan inilah Bani Umayyah mulai mengalami stabilitas politik yang baik. Sepertinya pada kepemimpinan sebelumnya, yaitu Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah bin Abi Sofyan, masih banyak permasalahan-permasalahan politik pada masa Yazid yang berdampak kepada khalifah setelahnya, yaitu Muawiyah bin Yazid. Selain itu, Muawiyah bin Yazid yang sakit-sakitan membuatnya menjadi khalifah yang lemah dan kurang tegas di dalam mengambil keputusan. Ketika Muawiyah bin Yazid wafat, terjadi perselisihan sehingga pertempuran antar kaum muslimin. Karena masalah kekuasaan ini, dua kubu besar muncul, yaitu kubu Abdullah bin Zubair yang mendeklarasikan diri sebagai khalifah di Hijaz, dan kubu Marwan bin Hakam yang ditunjuk menggantikan Muawiyah bin Yazid. Pertempuran darah antara kaum muslimin pun terjadi hingga muncul Marwan bin Hakam sebagai pemenang dan kembali menguasai wilayah-wilayah yang dulunya mendukung Abdullah bin Zubair. Saya kembali mengingatkan kepada Anda semua untuk tidak mencela salah satu dari dua golongan ini, karena mereka adalah orang-orang terbaik dalam sejarah Islam. Keputusan-keputusan mereka berdasarkan ijtihad atas ilmu agama yang mereka miliki, dan tentunya kalau dibandingkan dengan kita ini dibandingkan mereka ibarat semut hitam di atas batu hitam pada malam yang gelap gulita. Tidak terlihat sama sekali kebaikan kita jika dibandingkan dengan mereka. Jadi orang seperti kita ini tidak pantas mencela mereka yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada kita. Salah atau dosa mereka jika dibandingkan dengan jasa-jasa mereka tidak sebanding bagai kotoran di ujung kuku. Maka tidak pantas bagi kita untuk mengungkit-ungkit kesalahan mereka yang kecil. Kita kembalikan salah dan benarnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala sesuatu. Ketika Marwan bin Hakam wafat, maka ia digantikan dengan putranya Abdul Malik bin Marwan. Pada masa Abdul Malik bin Marwan inilah Bani Umayyah benar-benar mengalami kebangkitan dari sebelumnya. Kekacauan-kekacauan yang terjadi benar-benar telah disingkirkan sedikit demi sedikit. Pada masa Khalifah Abdul Malik inilah kekuasaan Islam yang sebelumnya stagnan mengalami perluasan hingga daerah Afrika. Setelah Khalifah Abdul Malik wafat, beliau digantikan dengan Al-Walid bin Abdul Malik. Khalifah Al-Walid inilah khalifah dengan kekuasaan yang sangat luar biasa besar. Pada masa beliau, muncul nama-nama hebat seperti Musa bin Nusair sebagai gubernur Mesir dan panglima perang muda yang sangat hebat dan luar biasa, penakluk Andalusia, Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad pun menjadi gubernur Andalusia beberapa bulan sebelum kemudian dipanggil kembali ke Mesir. Pada masa Khalifah Al-Walid inilah ilmu pengetahuan berkembang sangat luar biasa pesat. Madrasah-madrasah dan perguruan tinggi dibangun di mana-mana. Rumah sakit dan pusat kesehatan pun dibangun di berbagai tempat. Bukan hanya masalah ilmu pengetahuan saja, masalah militer pun menjadi bagian dari kebijakan khalifah saat itu. Prajurit-prajurit Islam yang berperang membela agama dan bangsa mendapatkan penghormatan yang tinggi, tidak hanya sekedar gaji yang besar, tetapi juga jaminan terhadap keluarga mereka jika mereka gugur di medan perang. Inilah awal mula kebangkitan Islam yang benar-benar menguasai peradaban di masanya. Ketika Khalifah Al-Walid wafat, beliau digantikan dengan Sulaiman bin Abdul Malik. Sulaiman bin Abdul Malik adalah seorang yang sangat soleh dan dekat dengan para ulama. Pada masa kekuasaannya, Bani Umayyah telah berada di puncaknya. Hampir 3 benua besar telah dicengkram oleh Bani Umayyah dalam genggamannya. Asia hingga separuh Cina dan hampir menguasai India. Afrika, hampir negara-negara besar Afrika telah tunduk di bawah Islam. Dan Eropa sendiri, Andalusia benar-benar menjadi pusat Islam di Eropa.
Nantinya Andalusia akan menjadi khalifah Bani Umayyah generasi kedua setelah runtuhnya Bani Umayyah generasi 1 dan digantikan dengan Bani Abbasiyah. Insya Allah pembahasan ini akan kita buat dalam video tersendiri tentang Bani Umayyah di Andalusia. Setelah Sulaiman bin Abdul Malik wafat, beliau digantikan dengan Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah cicit dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau adalah sosok manusia yang sangat soleh. Bahkan beliau dijuluki sebagai Khalifah Rashidah kelima lantaran kesolehan beliau. Banyak riwayat mengatakan ketika beliau menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah yang tidak ada orang miskin di negerinya pada saat itu. Bahkan untuk bersedekah pun sangat sulit. Bukan tidak ada yang mau sedekah, tetapi karena tidak ada orang miskin, jadi tidak ada yang mau menerima sedekah. Masya Allah, kapan Indonesia bisa seperti itu? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah estafet terakhir dari masa kejayaan Bani Umayyah. Setelah beliau wafat, tidak ada orang yang lebih baik lagi dari beliau, sehingga Bani Umayyah mengalami kemunduran yang sangat hebat. Khalifah-khalifah setelahnya adalah khalifah yang kurang menguasai politik, sehingga pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, dinasti Bani Umayyah digulingkan oleh orang-orang dari Bani Abbasiyah. Kemudian pusat khalifah pun dipindah dari Syam ke Baghdad, Irak. Insya Allah pembahasan akan terus berlanjut. Jika Anda mempermasalahkan bahwa khalifah hanya berhenti pada masa 4 khalifah Rashidah saja dan masa selanjutnya adalah kerajaan, Anda salah besar. Kita tahu imam-imam besar hidup di masa itu tidak pernah mempermasalahkan apakah khalifah itu sistem monarki atau seperti masa para sahabat yang ditunjuk oleh ulama. Karena kedua hal itu sah dan benar selama khalifah yang ditunjuk benar-benar mempunyai kapasitas dan mumpuni. Adapun syarat khalifah adalah harus dari orang-orang Quraisy, maka kita akan lihat silsilah khalifah Bani Umayyah. Mereka adalah keturunan Quraisy yang terhormat. Inilah silsilahnya. Wallahu a'lam bishawab. بعد الذكر تبارك وقتي وازدادت قوة ذاكرتي والتوفيق أضاء حياتي في هدي وأنار الطرق وسمت في الخيرة أيامي وتجمل قولي وكلامي.